ada bibit ikan lele, bibit ikan nila, ikan bawal, ikan mujair, ikan patin, ikan gurame. Bikin kolam begini Mas ya 20-an juta. Saya juga bekerja sebagai guru, ikan mati, dibeli sangat murah. Saya belum sukses, saya nggak bakal pulang kampung. Perkenalkan, nama saya Febri Setiawan SPD. Saya di sini sebagai pemilik Kelana Farm bibit ikan air tawar Jakarta Barat. Yang dijual di sini itu ada bibit ikan lele, bibit ikan nila, ikan bawal, ikan mujair, ikan patin, ikan gurame. Ya, saya berjualan dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Kita buka dari pagi sebenarnya ya sampai dengan jam 18. Setelah itu sebenarnya bisa by konfirmasi ya. Kalau pagi itu ya kita bisa melayani, tapi juga harus janjian karena kan pagi itu kan jadwalnya ikan makan. Jadi kalau ikan sudah makan, kalau kita serok itu muntah. Jadi yang perlu dipahami sama konsumen ketika ingin mengambil ikan atau memesan ikan itu harus konfirmasi terlebih dahulu ya. Kalau siang, sore insya Allah bisa kita siapkan. Nah, saya selain jualan bibit ikan air tawar seperti ini, saya juga bekerja sebagai guru di SMP Al-Bayan, mengajar pelajaran IPS. Ya, sebenarnya ini usaha dari take over Ade Ipar ya. Ade Ipar tadinya usaha seperti ini, tapi cuma jalan sebentar karena ada satu alasan sehingga kita take over usaha ini gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin alasannya itu mengisi waktu luang Mas ya, supaya tetap lebih produktif. Karena kan saya ngajar itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah, dari jam 3 sore sampai dengan maghrib itu saya bisa isi untuk berjualan seperti ini. Seperti itu. Jadi ilmu budidaya ikan ini sebenarnya saya dapat dari pembibit ya. Istilah itu pembibit, orang yang menyediakan bibit ikan ya. Dia dari pembibit. Nah, waktu itu saya ngambil bibit di dia selama 1 tahun, saya serap ilmunya, saya aplikasikan di kolam saya ini. Jadi ya saya tidak belajar dari mungkin pelatihan atau dari YouTube, tidak. Jadi saya belajar dari orang yang waktu itu saya beli bibitnya. 2016 kan buka tuh Mas, jadi saya waktu itu spesifikasinya lele, 7 kolam ini isinya lele semua. Jadi waktu itu saya main pembesaran, jadi ikan bibit saya besarkan menjadi ikan konsumsi, lalu saya jual ke pasar seperti itu. Jadi dulu polanya seperti itu. Nah, waktu itu ya namanya kegagalan pasti ada aja ya, ikan mati, dibeli sangat murah sama pedagang ya. Terus problem ikan nggak gede-gede, gedenya lama, seperti itu tuh pasti ada aja. Ya waktu itu kan namanya baru mulai usaha ya, kita nggak tahu ikan itu supaya cepat besar seperti apa, yang dibutuhkan pasar ukuran berapa. Jadi waktu itu sama istri itu udah komplain tuh istri, ini gimana sih kan nggak gede-gede gitu. Udah hampir 5 bulan kan nggak gede-gede, sedangkan uang udah kepake begitu kan, waktu itu istri ngomong kan. Ya udah, kira ikan yang ada kita panen, kita ambil, pokoknya kelihatan gede kita ambil Mas. Terus kita nggak tahu timbangannya berapa, pokoknya 1 dirigen itu kita bawa ke pasar Bayoran, sama pedagang pasar dihargai murah. Ya, dihargai murah cuman 12.000 sekilonya. Akhirnya ya udah, kalau di situ kan kita dilema, kita mau bawa pulang, ngempanin lagi, kita mau terusin ke pasar harganya murah, kira ya udah kita anuin aja ke pasar. Bulan Maret 2020 itu saya nyetok segini banyaknya kolam, 7 kolam. Bulan April tanggal 9 anak saya itu mau lahiran. Jadi awal April atau akhir Maret itu ikan yang ada di kolam itu mati semua. Itu ada sekitar
500 kilo. Mati semua mas, nggak bersisa. Saya sampai tiap hari ngangkatin bangke, ikan mati. Saya capek, akhirnya saya minta tolong sama yang bantu-bantu sini, tolong beresin bang, di kolam bang, kan pada mati semua. Dikubur nih ya, di area ini nih. Sampai area sebelah tuh, di sebelah kan makam tuh. Sampai gali makam dia. Maksudnya makamnya bukan yang gali, tapi ada area di makam yang dia gali buat memburu ikan. Itu 4 hari saya nggak ke kolam, karena stres. Nggak sanggup untuk ngelihat hal gituan gitu. Ya begitu balik ya udah gitu. Ya harus motivasi lagi. Motivasi saya ketika itu bangkit, ingat banget mertua saya, itu jemur pakaian bayi. Jemur pakaian bayi itu mas. Bu, kok ada baju bayi? Ya nih buat persiapan ini cucu. Nah begitu dia ngomong begitu tuh saya langsung motivasi lagi. Langsung bangkit lagi. Seperti itu. Ya di sisi lain kita tahu, kita belajar bahwa yang diminta sama pasar itu adalah ukuran 6-7 ekor per kilo. Di sisi lain kita membuka pasar, di sisi lain juga kita bingung, di sisi lain juga kita kecewa. Jadi perasaannya itu waktu itu campur aduk aja. Tapi saya berpikir positif, oh ini belajar gitu. Kita harus bangkit, kita harus cari pasar baru, kita harus banyak opsi, kita harus gedein lele. Jadi waktu itu kegagalan itu bagi saya ya buat motivasi, buat pembelajaran saya. Jadi di awal-awal bisnis itu kan saya jualnya bibit. Nah, bibit digedein. Lalu ketika di tahun 2017 2018 itu saya punya bibit banyak, saya pasarkan di OLX, terus ada yang mau beli, ya kan? Ada yang mau beli itu. Nah, terus ya udah dibeli sama dia harga Rp500 per ekor. Dia beli 200 ekor, saya nerima duit 100.000, saya ngeliat tempat pakan saya, pakannya masih ada gitu. Nah dari situ saya berpikir untuk menjual bibit. Jadi dari segi bisnis, bibit itu menurut saya turnover arus masuk keluarnya itu lebih cepat daripada ikan konsumsi. Karena ikan konsumsi itu kalau kita pembesaran kita nunggu sekian bulan baru dapat duit. Nah kalau jual bibit seperti ini alhamdulillah hampir setiap hari kita pegang uang mas, ada ikan yang keluar, ada uang yang masuk. Terus dari segi pakan, bibit ini nggak begitu banyak makannya seperti ikan konsumsi. Jadi lebih irit pakan, seperti itu. Ya kalau bibit lele itu menurut saya lebih sulit ya dibandingkan ikan lain. Karena kita itu ketika budidaya lele, budidaya ikan, pemula itu berpikiran lele ini ikan yang paling gampang. Padahal lele ini kan yang paling sulit. Kenapa? Karena dia tidak punya sisik. Jadi karena dia tidak punya sisik, makanya dia punya lendir. Nah lendir ini yang merespon kalau ada perubahan suhu air, perubahan kualitas air ini. Lendir ini yang berpengaruh. Nah akhirnya apa? Kalau misalnya airnya ini rusak, lelenya juga rusak. Seperti itu. Jadi yang utama itu ketika kita membudidayakan ikan, yang kita jaga adalah airnya. Kayak seperti musim hujan seperti ini nih, misalnya saya tegaskan sama teman-teman yang jaga kolam, SOP-nya itu ikan puasa 6 jam. Jadi kalau misalnya pagi atau sore hujan, ya sorenya nggak usah dikasih makan. Atau kalau misalnya paginya hujan, paginya nggak usah dikasih makan. Ya saya bikin kolam begini mas ya, habis sekitar 20-an juta. 20 juta. Ya, terus kalau bibit mah nggak begitu mahal ya kalau bibit ya. Mungkin sekitar 3 juta, 4 juta sudah bisa full berikut dengan peletnya. Saya punya anak 3. Anak saya sekolah. Ya, alhamdulillah cukup buat anak-anak sekolah. Itu aja sih. Ini kayak hari ini nih sepi hujan. Ada yang datang ngambil 50 ekor. Paling 25.000 kayak gitu. Kalau lagi rame ya pernah satu hari itu ngantongin duit 1,5 juta satu hari ya mas. Pas COVID itu pernah di kantong itu ada uang 3 juta pas COVID ya. Pas COVID. Ya jadi saya pernah dengar kata mertua saya, Pep lu jangan jadi petani Pep gitu. Kalau jadi petani mah duitnya lama. Jadilah pedagang. Kebetulan mertua saya kan backgroundnya pedagang. Jadi benar kata beliau,
ketika kita berdagang ikan bibit seperti ini, ya turnover uang cash flow-nya itu cepat. Ada ikan keluar, ada uang masuk, ada ikan keluar, ada uang masuk. Itu yang menjadi motivasi saya sehingga saya usaha seperti ini. Hal yang paling ditakutkan kan kematian ya, mati. Ikan itu mati. Karena kalau udah mati, kita hilang modal, hilang untung. Kayak gitu. Ya, saya udah kenyang lah sama pengalaman dari 2016 itu ikan mati, bagaimana perasaannya kayak gimana ya. Ya paling ya itu sih kendalanya kematian ikan. Nah, caranya ya supaya ikan itu tidak mati, SOP-nya harus benar. Kayak misalnya nila, bawal, itu airnya harus sirkulasi. Jadi kalau misalnya air ini macet atau air ini mati, teman-teman yang standby di sini saya suruh info. Kayak gitu, segera tangani kayak gitu. Kalau ikan lele, ini pas musim hujan dia rawan. Lele ini hujan ini rawan. Rawan karena air hujan kan asam, apalagi di perkotaan. Nah, makanya ketika hujan kita harus puasakan dia 6 jam. Karena air ini masih asam, belum netral. Nanti bisa di syuting ikan ini pada hormat bendera kalau istilah kita. Ikan sehat tapi hormat bendera. Karena dia ngerespon air ini asam. Kayak gitu. Ikan mah sehat. Jadi karena ada air hujan yang masuk sifatnya asam, dia pada hormat bendera. Nanti bisa syuting. Ya mudah-mudahan usahanya makin maju, makin lancar, pembelinya juga makin banyak. Boleh nggak Mas kayak minta pesan atau saran kayak untuk anak-anak muda nih yang baru mulai bisnis, mau usaha? Yang penting konsisten. Jadi konsisten, istiqomah dengan apa yang diusahakan. Kalau konsisten itu pasti ketemu jalannya. Karena bisnis itu 1 tahun pertama itu pasti berat. 1 tahun pertama bisnis berat, jadi yang diperlukan adalah konsisten. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Entrepreneur Indonesia.